Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Pidijaya, Kepala Bapeda Pidijaya, dan seluruh para SKPK Kabupaten Pidijaya yang berhadir, para Kesy dan Sekretaris Gabung se-Kabupaten Pidijaya, Ketua Umum Iradah, ayah dibilang panjang, Ketua Umum dan para alumni Darul Munawarah setiap kabupaten kota yang berhadir, para mudir Ma'had Ali se-Aceh yang kami banggakan, para wisudawan Ma'had Ali Darul Munawarah Kutakru Pidijaya yang kami sangat menggembirakan, para wali santri yang berbahagia, para tamu undangan, rekan-rekan wartawan, serta hadirin sekalian yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini, kami atas nama pemerintah Kabupaten Pidijaya mengucapkan selamat dan sukses kepada para santri yang diwisuda pada hari yang berbahagia ini. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa dan menjadi awal dari tanggung jawab yang lebih besar sebagai kader ulama dan ilmuwan Islam untuk di masa yang akan datang. Sebagaimana kita ketahui bersama, Ma'had Ali Darul Munawarah Kutakru lahir dari cita-cita para alim ulama, para pimpinan dayah, tokoh masyarakat yang melanjutkan keilmuan Islam klasik di jenjang pendidikan tinggi. Sejak dari tahun 2017 dirintis pendirian Ma'had Ali dengan dukungan dari semua masyarakat dan alumni serta pemerintah daerah. Kemudian Ma'had Ali Darul Munawarah menjadi bagian penting pendidikan tinggi Islam di Aceh, berperan mencetak kader ulama, para dai dan cendekiawan muslim yang bermanfaat bagi umat, bangsa dan negara. Hadirin yang kami banggakan, kami menyadari bahwa pendidikan agama merupakan pilar penting dalam membentuk masyarakat yang berkarakter Islam. Kami berkomitmen memberi perhatian kepada pendidikan dayah dan santri. Salah satu bentuk perhatian tersebut adalah melalui program beasiswa santri sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pidijaya nomor 4 tahun 2025 tentang petunjuk operasional atas penggunaan dana gampung yang menyebutkan penggunaan dana gampung untuk beasiswa 3 santri per desa yang berprestasi di pondok pesantren wilayah Kabupaten Pidijaya yang berijazah muadalah dapat dianggarkan Rp 500.000 per santri dan sebanyak 3 santri dalam setiap kampung. Ya, ini mungkin perlu menjadi perhatian para kepala desa, para sekretaris desa, para tuhapeut
yang ada di kampung untuk melaksanakan Perpuk yang sudah kita keluarkan aturannya dengan nomor 4 tahun 2025 untuk dijalankan dengan benar sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Jadi yang maksud di sini bekna istilah tunggu imum hadir ke baca Quran. Yang berusaha ada tes. Mohon maaf, ini mungkin yang kurang mengerti bahasa Aceh, Pak izin. Jadi berusaha ini ada tes baca Al-Quran calon kesi. Tunggu imum haji kebut. Haji kau Malaya tapi dia tunggu imum haji kebut. Maka di orangnya perlaya kaderisasi para ulama. Bahkan untuk generasi masa tunggu imam haji kebut. Jadi makanya ini perlu kita perbukan dan perlu kita sosialisasikan kepada seluruh pemangku jabatan yang ada stakeholder. Kemudian seperti yang sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, cuma bagaimana nanti kalau memang ini harus berijazah muadalah, bahkan harus berijazah muadalah. Baik sampai tinggal 5 tahun lehna tinggal daya ijazah mai ke kesi aja dipakai. Baik sampai ijazah ke kesi aja dipakai. Selamat datang Bapak Wakil. Jadi baik sampai tinggal ke kesi hanya dipakai ijazah. Beda ada pegah ada mendera ke Pak Wakil pegah. Maka di perle muadalah. Cuman pekan harus muadalah karena menyebab pendidikan-pendidikan lain memang karena anggaran biaya, karena dana bos, karena dana pun hari depu begah dana macam. Ya sampai habis dana ni. Tapi ya hana kadang-kadang yang dirasakan yang ni. Nyo yang perle kita awasi bersama. Makanya dengan kebijakan yang kami lakukan ini sebagai juga visi misi daripada kami Bupati dan Wakil Bupati Pidijaya untuk masa yang akan datang. Jadi nyo memang konsep yang kamu fikir, wate kamu rencanakan antara tinyaksi ngayasam. Sehingga tercetuslah konsep-konsep bak depit-pit deblut dan ditanya bak gurai-gurai termasuk Nabiah, Nayah dan panjang dan gurai-gurai yang lain. Gepegah sekret dua, gepegah masukan-masukan sehingga lahirlah konsep-konsep untuk masa depan generasi kita yang kita banggakan bersama. Maka dengan dukungan dan fasilitas ini, para santri akan semakin bersemangat menuntut ilmu sehingga kelak dapat berkontribusi dalam membangun kampung dan kabupaten kita tercinta. Lian pekan ketanya ngelam le orang yang tanya. Pekan bu mesti harus Pidijaya. Makan dia gede-gede biru ada pun gede Pidijaya gede. Baik, pekan. Pengen Pidijaya, beja keluar Pidijaya. Jadi buta-buta ini Pidijaya. Lebih pajau ini Pidijaya, itu Pidijaya.
Pupasa nggak subur tanaman, nggak subur nalung. Lihat dijak ulein ipajuh long. Akhirnya membuta-buta bapak se. Sehingga dengan membuta gumuk baju kademun. Ada yang kademun, insya Allah baru bisa dirasakan oleh orang lain. Tapi beda preh no bukaya awak pidi ide bukaya awak pidi baru ile no pidi jaga pio le. Nya hana pun menempo. Ibanti ayo leke muah walaupun ada santri yang di luar pidi Jaya. Ini adalah program kami pemerintah Kabupaten Pidi Jaya. Insya Allah nanti di Kabupaten Bapak Ibu sendiri para santri yang lain ada program tersendiri yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota kita masing-masing di sana. Malah punya programnya, perpuknya, abia ambil salah orangnya awal katanya yang diteruskan, tapi awal kop yang gagaskan. Mana ya kita orang yang dia? Dan pegar rencana lainnya, ini aja saya lego. Nah, maka awal daerah lain, padahal bagatnya baru pegang-pegang, ego kayak bubut. Itu nyo ada jaya orang penghalang dan orang yang cara doktor padahal. Maka ini dokter aku minta dokter lebih aku lawan dokter yang nak. Nyo drone orangnya sebagai santri, jangan sampai di sini ilmu saudara. Terus membangun negeri ini, terus bercita-cita setinggi langit. Lo nawai santri dayah darun nawarah inawa, itu yang babalai lima yang dilui, tengah gayah dua panjang empat. Bagi algun alawa milukum dada sejong bali menyan. Orangnya alhamdulillah hati takdir dan doa-doa ron-ron dan doa kure-kure ya. Doa abu katanya ini dan dukungan semua guru-guru kita. Alhamdulillah Allah takdirkan saya sebagai bupati dan wakil bupati Bang Hasan Basri di Pidi Jaya. Cuman para santri dan santriwan yang berbahagia, tuntutlah ilmumu walaupun setinggi langit. Orangnya Lun alhamdulillah sangat termotivasi kepada guru kita bersama Abia Doktor. Bahkan Lun pengalaman termasuk Lun menunjukkan S2 adalah kun Abia wadanya bukan jenis dinan Lun bela kuliah ni yang kun Abia Lun dua. Dia decok brosurnya dikirim dia biar ke Lun, share ke Lun, hanan berasa pun dia biar, Lun share ke Lun, Lun yang pecah, latih Lun nyosi nyo, memang dah no biar Lun jadi orang yang tak kemudian tukar di kerja magalon. Alhamdulillah atas dukungan dan dorongan daripada guru kita bersama serta guru-guru kita yang lain, sehingga Lun daftarkanlah menjadi mahasiswa S2 di UIN Sumatera Utara. Maka Lun UIN karena Lun saudara biaya ini di UIN, karena biaya yang di UIN Sumatera Utara. Lun saudara juga biaya Lun daftar juga. Ma biaya ini mau lawan yang terakhir juga tidak daftar juga. Baik Alhamdulillah, alhamdulillah terima. Orang yang ikut gerbong maju alhamdulillah kari terima. Jelah sebagai mahasiswa. Nah, dan alhamdulillah orangnya kami sudah doktor. Hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kami mengajak kepada seluruh pimpinan daya, para tunggu-tunggu sekalian, serta segenap elemen masyarakat untuk sama-sama memberikan dukungan dalam pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Pidi Jaya tahun 2025-2029. Dukungan dan partisipasi aktif dari para ulama dan pimpinan dayah sangatlah penting, karena dayah merupakan benteng moral, pusat pendidikan serta pergerakan sosial
yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah kita di Kabupaten tercinta dan kabupaten-kabupaten lain yang ada di seluruh Aceh pada umumnya. Adapun visi pembangunan Kabupaten Pidijaya tahun 2025-2029 yaitu terwujudnya Kabupaten Pidijaya yang bersyariat, berkeadilan, maju dan berkelanjutan. Visi ini kita wujudkan melalui 5 misi penting, yaitu yang pertama, mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien. 2. Mewujudkan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing. 3. Mewujudkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional melalui pembangunan dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Mewujudkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan, keterpaduan, penataan ruang, serta pemenuhan kapasitas secara menyeluruh. 5. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan. Sejalan dengan perencanaan ini, sesuai kemampuan keuangan daerah yang kita miliki saat ini, melalui APBK Kabupaten Pidijaya, kita menargetkan capaian indikator makro pembangunan antara lain. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pidijaya. 2. Penurunan tingkat pengangguran. 3. Penurunan tingkat kemiskinan. Serta yang keempat, peningkatan indeks pembangunan manusia ataupun IPM. Terhadap isu strategis Kabupaten Pidijaya, yang pertama, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan penanggulangan stunting. 2. Pemerataan pendidikan, penguatan pendidikan vokasi dan peningkatan minat baca masyarakat. 3. Penanggulangan kemiskinan. 4. Peningkatan pendapatan per kapita dan memaksimalkan serta menstabilkan pertumbuhan ekonomi daerah. 5. Kemudahan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas masyarakat. 6. Tata kelola pemerintahan yang berintegritas. 7. Kemandirian ruang fiskal daerah. 8. Penguatan syariat Islam dan budaya Aceh. 9. Pembangunan berorientasi lingkungan, pengurangan risiko bencana. 10. Sarana dan prasarana infrastruktur yang berkualitas. Hadirin yang kami banggakan, maka dalam pelaksanaan pembangunan daerah, kita wajib menyelaraskan RPJMK Pidijaya dengan RPJMA dan RPJMN. Visi pembangunan Kabupaten Pidijaya harus sejalan dengan visi pembangunan pemerintah Aceh, yaitu Aceh Islami, maju, bermartabat dan berkelanjutan, serta mendukung visi nasional dalam RPJMN, yaitu bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, arah pembangunan Kabupaten Pidijaya akan tetap konsisten, seiring dan saling memperkuat antara daerah, provinsi dan nasional. Jadi dalam hal ini, dalam RPJMK dan RPJMA serta RPJMN memang harus sinkron. Mohan kontak listrik ke pusat. Baik sampai dari jana ini menaik Pidijaya dan buka kerawat yang anak belum melampau. Dan hanya mungkin akan terwujud begitu. Ya Pak Sekda kan? Jadi seluruh daripada program daerah, program provinsi dan program pusat harus terkontaminasi dan harus saling mendukung.
kita menyadari bahwa pembangunan daerah tidak mungkin dapat kita laksanakan secara sendiri-sendiri. Percepatan pembangunan membutuhkan sinergi, kolaborasi, serta dukungan program strategis nasional agar mampu menghadirkan percepatan kesejahteraan masyarakat. Dukungan program nasional pemerintah kabupaten senantiasa berkomitmen menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Ada beberapa fokus utama pembangunan kabupaten yang sejalan dengan pembangunan provinsi dan pusat. Seperti yang pertama, penanggulangan kemiskinan yang meliputi optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, pengembangan sekolah rakyat, pembangunan rumah layak huni. Ya insyaallah doa dia rumah layak huni hana depan pedang pilih rata sago kabeh mau ni mendu. Jadi tinggal siap betul yang hana rencana bukan rumah baik bukan deh. Nah insyaallah na bantuan kalian. Yang kedua, ketahanan pangan, yaitu pengadaan dan pengelolaan gabah beras negeri. Nah, yang kalinya kamu pilih jaya, kamu pegang operasi pasar, kalinya sampai ke kampung, kamu rentan rumah operasi pasar. Pegang halagon deh di kecamatan, benar pegang hana bantuan pemerintah. Nah, tapi pegang puyo gado ye upeti rata sago meja pagi hang depan tetar beli tetar mai huda kerja kanyo aduh pegang kanyo dai pernah orang-orang madam kerja sampai kata kita deh dia. Kemudian ketahanan pangan, yaitu pengadaan dan pengelolaan gabah beras dalam negeri. Kalau karena habis kosong bangunan bulog, kamu yang pergi ke masyarakat. Bina masyarakat Pidijaya dengan preh rumah saja. Jadi kamu pemerintah Kabupaten Pidijaya beserta bekerja sama dengan bulog siap mengantarkan pangan beras ini ke dapur Bapak Ibu sekalian, khususnya di Kabupaten Pidijaya. Kemudian penyaluran cadangan beras pemerintah, yang kamu lakukan. Jadi hana istilah lain masyarakat Pidijaya pegah hana daun bu yang memang pegah. Ya, pegah ribu si urang tiga baju. Yang payah dia daftar itu nabi teh kamu naik lagi. Dan kamu insyaallah siap mengantisipasi hal-hal demikian. Kemudian kesehatan untuk semua antara lain jaminan kesehatan nasional JKN, program makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis juga kita akan mengawasi supaya tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian juga yang keempat, perluasan akses pendidikan, pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah, beasiswa pendidikan di Muadalah. Ya, kau menolong. Kemudian yang kelima, pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada pengendalian inflasi, percepatan pembentukan koperasi desa ke seluruh kampung, yaitu koperasi merah putih. Kemudian kita permudahkan perizinan di daerah. Oleh karena itu, seluruh program ini tidak akan berhasil tanpa dukungan penuh dari masyarakat, dunia usaha, serta sinergi lintas sektor. Dengan kebersamaan insyaallah kita mampu mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, maju dan berkelanjutan. Hadirin yang kami banggakan, sekali lagi kami atas nama pemerintah Kabupaten Pidijaya mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan, wisudawati. Semoga ilmu yang diperoleh menjadi amal jariah, membawa keberkahan bagi diri, keluarga, masyarakat, dan mampu mengangkat martabat umat Islam khususnya di Kabupaten Pidijaya dan Aceh pada umumnya. Hadirin yang terhormat, nyampe baca pantun itu boh, anak dah.
Doa kami untuk semua santri, semangat belajar jangan pernah mati. Selamat wisuda, teruslah mengabdi untuk agama, bangsa dan negeri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pat pinung yang hana merah, pat penerah yang hana bajo. Hana salah ba'awai, mungkin na salah ba'dedaw. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan yang meriah dari kita semua. Luar biasa, Bapak Bupati ini merupakan bendahara umum di pengurus pusat Irada Pesantren Darul Munawarah periode 2020-2025. Sehingga tidak heran salah satu program strategisnya dalam pengembangan pendidikan adalah menjadi salah satu program prioritas. Mudah-mudahan kita doakan program-program yang telah dibahas, kita yang jenius, kita yang gagas. Para hadirin yang mulia, selanjutnya sama-sama kita dengarkan sambutan